Shalom. Selamat beribadah di gereja HKBP Ebenezer Kanal Timur. Tuhan memberkati. Sebelum kita masuk dalam ibadah kita terlebih dahulu saat teduh. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 243 ayat 1 dan 2. Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di surga, kami mohon kepadamu, berilah Roh-Mu yang kudus ke dalam hati kami, dan biarlah kasih dan kebenaran yang bekerja oleh anak-Mu Yesus, Tuhan kami, tinggal tetap di dalam hati kami. Bimbinglah kami pada masa pencobaan, kuatkanlah kami melakukan kehendak-Mu, dan agar kami selalu bergembira mengharap pertolongan-Mu di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi.
Dengarlah hukum Tuhan yang terambil dari Amsal 3 ayat 7 sampai 9. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itu yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kehadapan Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita merendahkan diri kita untuk mengaku dosa kita. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan kami, pikiran dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan dan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami, karena Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengakuan dosa. Namun, jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus, yang adil, dan Ia pendamai untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk seluruh dunia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi.
kita mendengar epistel dari Lukas 2 ayat 41 sampai 52. Kita baca bergantian. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia adalah antara orang-orang seperjalanan mereka, berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama, sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka, dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Kita baca bersama. Dan Yesus semakin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan bertambah besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa,
kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengar warta jemaat. Ngolu di bagasan panagunugun ni debata hidup dalam didikan Tuhan. Yang pertama, penetapan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM sehubungan dengan upaya kita bersama menghambat penyebaran virus penyakit corona 19, maka kita mengikuti surat edaran Menteri Agama nomor SE 22 tahun 2021 tentang peribadahan pada masa PPKM level 3 di bawah wilayah Jawa dan Bali, bahwa tempat ibadah di level 3 dapat mengadakan ibadah kolektif dengan jumlah warga jemaat sebanyak 50% dari jumlah bangku dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut. A. Pelayan ibadah bertanggung jawab menyediakan petugas pengawas protokol 5M, melarang dan memulangkan peserta ibadah yang belum menerima vaksin, mengukur suhu setiap peserta ibadah, menyediakan sarana cuci tangan, menyediakan masker cadangan, melarang dan memerintahkan untuk pulang bagi peserta ibadah yang tidak sehat, menata tempat duduk peserta ibadah dengan jarak sedikitnya 1 meter, tidak mengedarkan kantong persembahan, memastikan tidak ada kerumunan sebelum dan sesudah ibadah, secara rutin mendisinfeksi ruangan ibadah, membersihkan AC secara berkala, memastikan peribadahan berlangsung hanya 1 jam. Setiap pelayan ibadah, dalam hal ini pendeta, para agenda, pewarta, penyanyi, pemusik, dan operator lainnya, wajib menggunakan masker. Memastikan khotbah berlangsung tidak lebih dari 15 menit. B. Peserta ibadah bertanggung jawab menggunakan masker, menjaga kebersihan tangan dengan cara mencuci tangan dan menggunakan hand sanitizer, menjaga jarak aman sedikitnya 1 meter, suhu badan di bawah 30 derajat Celcius, tidak sedang menjalani isolasi mandiri, tidak baru kembali dari perjalanan luar daerah atau luar negeri, tidak sedang hamil atau menyusui, belum berusia 61 tahun, menggunakan perlengkapan ibadah sendiri. C. Persembahan peserta ibadah di rumah dapat menyerahkannya kepada Sintua Wake, masing-masing wake-nya. D. Kabar atau berita dari masing-masing wake disampaikan kepada Sintua Wake untuk dilaporkan kepada sekretaris gereja, dalam hal ini Sintua R. Silitonga. E. Persembahan dari peserta ibadah di rumah diserahkan oleh Sintua Wake masing-masing untuk distor kepada pelaksana tugas Bendara Huria Situa HBM Silitonga. F. Gedung serbaguna dapat digunakan untuk kegiatan adat, duka cita dan sukacita dengan memperhatikan protokol kesehatan ketat. Peserta acara adat hanya 60 orang. 2. Pemberkatan perkawinan pada hari Sabtu 25 September 2021 pukul 10 WIB bertempat di HKBP Ebenezer Kanal Timur
kita akan menyelenggarakan pemberkatan perkawinan kepada Lars Sterner Regen Marpaung, anak dari Amang Sintua Insinyur Janus Marpaung, dan Inang Doktoranda Mintaria Manurung MM, alamat Grand Prima Bintara Klaster D nomor 28 Bintara, Bekasi Barat. Jemaat HKBP Resort Ebenezer Kanal Timur dengan nama Eli Febrianti Boru Simorangkir, anak dari Amang Median Simorangkir, dan Inang Betty Boru Selaban. Alamat Gang Pribadi nomor 82A, Kampung Sumurwangi, RT 003 RW 005, Kelurahan Mekarwangi, Tanah Sareal, Bogor. Jemaat HKBP Resort Ebenezer Kanal Timur, kiranya mereka menjadi keluarga yang turut dengan kehendak Tuhan. 3. Pensiun Sintua sesuai dengan Tata Dasar HKBP 2002 setelah amandemen ketiga Bab 1 Pasal 4 Ayat 1 dan 2.1 dan Tata Laksana HKBP 2002 setelah amandemen ketiga Bab 7 Pasal 27 Ayat 6.6 tentang pelayan tahbisan di HKBP dan pensiun terhitung tanggal 19 September 2021. Situa Dr. MJ Panjaitan SHMH dinyatakan pensiun, tetapi tahbisannya tetap. Acara purna bakti akan ditetapkan kemudian. Seluruh pelayan dan warga HKBP Ebenezer Kanal Timur, Resort Ebenezer Kanal Timur, mengucapkan terima kasih kiranya pelayanan Amang Sintua Dr. MJ Panjaitan SHMH bersama keluarga selama ini menjadi dufa harum bagi Tuhan, dan Tuhan memberkati Sintua Dr. MJ Panjaitan SHMH beserta keluarga. 4. Penghiburan. Hari ini, tadi pagi maksudnya, kebaktian tadi pagi, 19 September 2021, dalam kebaktian pagi, setelah khotbah dan pengumpulan persembahan, kita akan melayankan penghiburan bagi keluarga Inang Sintua M. Butar-Butar Boru Siagian, karena kepergian Amang Sintua M. Butar-Butar pada 7 September 2021 lalu, dan dikebumikan pada 8 September 2021. Kiranya kita semua berkenan ikut serta dalam acara penghiburan tersebut. Sudah dilaksanakan tadi pagi. 5. Kebaktian WIB atau pertanyaan. Setiap hari Kamis jam 20 WIB kita menyelenggarakan kebaktian WIB atau pertanyaan WIB daring dalam jaringan aplikasi Zoom. Jaringan akan dibagikan kepada para Sintua WIB masing-masing melalui WA Group masing-masing WIB. Kiranya seluruh warga HKBP Ebenezer Kanal Timur berkenan berpartisipasi. Terima kasih. Ibadah sekolah minggu. Dihimbau kepada semua jemaat agar berkenan mendorong putra dan putrinya mengikuti ibadah sekolah minggu online setiap hari Minggu masuk pukul 7.15 WIB melalui Zoom meeting. Informasi link atau tautan ibadah tersebut akan diinformasikan oleh guru sekolah minggu kepada grup WhatsApp. Jika belum bergabung ke dalam grup WhatsApp sekolah minggu, harap menghubungi guru sekolah minggu. Terima kasih. 7. Kegiatan remaja dan pemuda. Setiap hari Jumat pukul 19.30 WIB bertempat di gereja dan melalui aplikasi Zoom kita melayankan penelaan Alkitab bagi pemuda dan remaja. Kiranya para orang tua berkenan mengarahkan anak-anaknya untuk mengikuti kegiatan tersebut. Terima kasih. 8. Pengurangan kertas warta. Gereja kita akan mengurangi buku acara dan warta jemaat, digantikan dengan cara scan barcode.
Warta jemaat kini dapat diunduh dengan cara scan barcode yang ditempelkan di atas meja dan kursi jemaat, atau melalui tautan link atau tps:/bit.ly/wartaiger. Terima kasih. 9. Ibadah live streaming. Bagi jemaat yang tidak dapat menghadiri ibadah minggu, dapat mengikuti ibadah secara live streaming atau siaran langsung melalui kanal YouTube HKBP Ebenezer Kanal Timur. 10. Persiapan pelayanan song leader dan pemusik. Diberitahukan kepada pelayan song leader dan pemusik dalam mempersiapkan pelayanan untuk ibadah hari Minggu. Diminta kepada song leader dan pemusik untuk melaksanakan latihan bersama setiap hari Selasa dimulai pukul 19.30 WIB bertempat di gereja. Terima kasih. 11. Persembahan bulanan dan iuran perawatan gedung inventaris. Diminta kepada seluruh jemaat untuk mempersembahkan persembahan bulanan atau iuran untuk mendukung sarana prasarana gereja. Penyerahan persembahan bulanan atau iuran bisa melalui Sintuawek atau langsung ke sekretariat gereja. Marilah kita memberikannya dengan sukacita. Firman Tuhan berkata, bernazarlah dan bayarlah nazarmu itu kepada Tuhan Allahmu. Biarlah semua orang yang di sekelilingnya menyampaikan persembahan kepada Dia yang diikuti. Tuhan memberkati dan menyertai kita semua. 12. Pemakaian fasilitas gedung atau aula dapat kita baca di dalam warta jemaat yang kita sudah unduh. Nomor 13, demikian juga kita doakan supaya cepat sembuh anggota jemaat kita yang sedang dalam pemulihan dari penyakit. 14, ucapan selamat ulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun. Daftar yang ada sesuai dengan warta jemaat yang ada sama kita. Ke-15, statistik jumlah yang mengikuti ibadah 19 September 2001. Ke-16, daftar lagu pujian untuk ibadah pagi dan sore tanggal 26 September 2021. Kita dapat melihat sesuai dengan acara yang ada sama kita. Yang 17, daftar juga petugas. 18, daftar pemakaian gereja. 19, daftar pemakaian aula. Kita dapat melihat di acara warta jemaat kita. Kita masuk ke warta keuangan. Persembahan pemasukan Minggu 12 September sampai Sabtu 18 September 2021 secara akumulatif. Saldo keuangan gereja bersaldo 34.922.000 rupiah. Saldo keuangan pemakaian gedung aula posisi sampai 19 September 2021 bersaldo 75.465.000 rupiah. Demikian warta jemaat. Kiranya Tuhan memberkati persembahan tersebut untuk kemuliaan namanya. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucapkan terima kasih atas waktu dan belas kasihan-Mu kepada kami, Tuhan. Pada saat ini kami dapat berkumpul di tempat ini untuk bersekutu sama kami, terutama bersekutu dengan-Mu, Tuhan. Kami rindu memuji dan memuliakan nama-Mu dan mendengar firman-Mu di tempat ini. Oleh karena itu, kiranya minggu-minggu berikutnya, kiranya Tuhan memberikan waktu dan tempat di tempat ini, kami dapat berkumpul, dapat berdoa memuji nama-Mu, Tuhan. Bapa di surga, kami sudah mendengar dari warta jemaat.
Kiranya persembahan yang terkumpul dari jemaat-Mu hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Demikian juga salah satu keluarga dari jemaat-Mu, yaitu Enang Nyonya Sintua Butar-Butar Boru Siagian. Tuhan tahu Amang Sintua Butar-Butar telah Kau panggil di hadapan-Mu. Oleh karena itu, kiranya Tuhan memberi penghiburan, memberi kekuatan kepada keluarga yang ditinggal. Tuhan, begitu juga anak kami, Las Regen Marpaung sama Elibet Febrianti Boru Simorangker, yang merencanakan melakukan pemberkatan nikah Sabtu 25 September 2021. Kiranya Tuhan memberkati, dapat berjalan dengan baik acara dimaksud, baik kedua belah pihak keluarga Marpaung dan Simorangkir, penuh sukacita dan damai. Biarlah mereka suatu rumah tangga yang baru, yang takut akan Tuhan, dan menjadi jemaat yang baik di gereja-Mu. Bapa di surga, kami juga mendoakan jemaat-Mu yang sedang sakit atau pemulihan. Bapa, berikan kesembuhan bagi jemaat-Mu yang sedang sakit. Kami tahu besar kasih-Mu. Tuhan akan menyembuhkan mereka, supaya mereka tahu kebesaran-Mu, dapat berkumpul di tempat ini tanpa kekurangan sesuatu apapun. Kasihani Bapa mereka. Demikian juga Tuhan, keluarga lepas keluarga, anak-anak kami yang Tuhan titipkan kepada kami, mulai yang kecil yang sudah besar, yang sudah bersekolah sampai perguruan yang lebih tinggi. Tuhan memberikan kepintaran buat mereka, dan Tuhan melindungi mereka, jauhkan mereka dari atas kejahatan-kejahatan seperti yang terjadi dalam hal ini. Tuhan jauhkan, ibarat contoh pemakaian obat-obat terlarang atau narkoba, jauhkan dari mereka Tuhan, sehingga mereka dapat melangsungkan pendidikan mereka dan dapat menyelesaikan dengan baik. Yang sudah tamat tapi belum bekerja, Tuhan berikan pekerjaan kepada mereka. Begitu juga anak kami yang sudah berumur, Tuhan pertemukan jodoh mereka, supaya mereka lebih mengakui kebesaran-Mu, dan kami percayakan hal itu. Tuhan akan mengabulkannya kepada mereka. Demikian juga keluarga lepas keluarga, berikan kepada kami rezeki Tuhan, supaya kami dapat melakukan kewajiban kami sehari-hari, dan juga dapat memberi sebagian yang Tuhan berikan kepada kami, dapat kami sampaikan ke gereja-Mu untuk kemuliaan nama-Mu. Bapa di surga, bangsa dan negara kami serahkan kepada-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan memberi kedamaian, berikan hikmat pikiran yang sehat kepada presiden, wakil presiden, sampai pemerintahan yang terendah, supaya mereka dapat bekerja yang takut akan Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengar firman-Mu yang disampaikan hamba-Mu. Urapi hamba-Mu menyampaikan firman-Mu Tuhan. Dan kami yang mendengar, buka hati dan pikiran kami. Berikan hikmat dan pengertian akan firman-Mu. Dan berikan kekuatan bagi kami dapat melakukan sesuai kehendak-Mu. Agar kami jangan hanya pendengar, tetapi sebagai pelaksana firman-Mu. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, supaya kami layak memuji dan memuliakan nama-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi sekalian mengumpulkan persembahan 1A, 1B, dan yang kedua.
firman-Mu. Tolonglah Tuhan, aku lemah, jamalah aku, kuatkanlah. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, berilah Roh-Mu kepadaku, kehidupanku kuasailah, hingga terang Kristus tampak cerah. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara sekalian di dalam kasih Kristus Tuhan kita. Terima kasih Tuhan, karena hari ini Engkau masih berkenan menyapa kami sebagai bekal bagi kami untuk melanjutkan karya dan kesaksian kami sebagai umat-Mu di hari Minggu dan di perjalanan di minggu yang baru. Dengan mengandalkan kebaikan hati-Mu kepada kami Tuhan, kami memohon, urapi kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami sungguh-sungguh mendengarkan firman-Mu, memahaminya. Terlebih ya Tuhan, agar rencana-Mu boleh terjadi melalui diri kami sebagai anak-anak-Mu. Demikian pula dengan hamba-Mu, urapi dengan Roh-Mu yang kudus yang penuh hikmat, bijaksana lagi berwibawa itu, agar hamba-Mu boleh menyampaikan firman-Mu hanya dalam terang kekudusan dan kebenaran-Mu saja. Di dalam kasih-Mu ya Yesus, kami memohon kepadamu, kabulkanlah permohonan kami ini. Kasihanilah kami. Amin. Horas, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, kabar baik bagi kita dari Kitab Pengkhotbah pasal 10 ayat 10 sampai dengan ayat 15. Pengkhotbah pasal 10 ayat 10 sampai 15. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Berkenanlah saudara-saudara menyimaknya dengan seksama. Demikian tertulis dalam Kitab Pengkhotbah pasal 10 ayat 10 sampai dengan ayat 15. Jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaga. Tetapi yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Jika ular memagut sebelum mantra diucapkan, maka tukang mantra tidak akan berhasil. Perkataan mulut orang berhikmat menarik, tetapi bibir orang bodoh menelan orang itu sendiri. Awal perkataan yang keluar dari mulutnya adalah kebodohan, dan akhir bicaranya adalah kebebalan yang mencelakakan. Orang yang bodoh banyak bicaranya, meskipun orang tidak tahu apa yang akan terjadi dan siapakah yang akan mengatakan kepadanya apa yang akan terjadi sesudah dia. Jerih payah orang bodoh melelahkan orang itu sendiri, karena ia tidak mengetahui jalan ke kota. Jerih payah orang bodoh melelahkan orang itu sendiri, karena ia tidak mengetahui jalan ke kota. Demikianlah kabar baik. Saya mengulangi ayat 15 tadi membacanya jika saudara-saudara menyimak. Siapa sih yang gak kepengen ke kota? Kan gitu ya. Siapa yang gak kepingin ke kota? Saya masih ingat tinggal di Depok, tapi rindu sekali jalan-jalan ke kota Jakarta, minimal ke proyek Senen, kan gitu. Karena ada yang dilihat. Di sana ada 2 toko buku besar di dekat Senen sana.
Selain toko-toko baju dan sepatu yang banyak, keramaian itu menyenangkan. Kemudian kota itu adalah tempat yang menjanjikan. Sebagaimana yang terjadi di negeri kita Indonesia, Jakarta menjadi sasaran bagi orang-orang muda untuk mengais rejeki. Walaupun kemudian belakangan ini setelah pandemi COVID-19 ada keluarga yang, ada saudara-saudara yang akhirnya harus kembali ke kampung halaman karena di sana lebih terjamin kehidupan, karena di sini sudah tidak mampu lagi mungkin untuk mengais rejeki itu. Itu sudah tantangan buat kita. Dan saya baru kedengar kabar hari ini, mungkin tidak lama lagi ada saudara kita yang harus kembali ke desa. Tetapi saudara-saudara, bukan itu yang menjadi pokok tentang saudara yang kembali ke desa. Yang saya mau tekankan, yang mau disampaikan oleh Kabar Baik adalah tentang bahwa semua orang punya cita-cita, punya pengharapan dalam kehidupan. Beragam cita-cita, beragam pengharapan. Pertanyaannya, bagaimana kita meraih cita-cita atau pengharapan itu? Yang dikisahkan dalam bacaan kita di Evangelium dan di epistel tadi, itu melukiskan tentang kefatalan atau kegagalan dalam kehidupan manusia untuk meraih cita-citanya. Contohnya Yusuf dan Maria yang membawa Yesus ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Kok bisa Yesus sampai ketelingsut ketinggalan di Yerusalem? Ini buat anak-anak muda, kalau yang 6 orang ini belum ada rencana ya, mau berkeluarga belum ya, masih mau menikmati kan hidup muda. Ada rencana tapi belum sekarang-sekarang ini. Mudah-mudahan apa yang terjadi pada Lars menginspirasi saudara-saudara ya, kan begitu. Ya, kalau yang berkeluarga ini hidup suami istri hanya untuk punya anak, lantas begitu saja lost, anaknya nggak kelihatan. Lantas harapan berkeluarga ini apa sebetulnya? Hidup sebagai seorang suami, hidup sebagai seorang istri, hidup sebagai seorang ayah dan sebagai seorang ibu atas seorang anak, mau ngapain? Tujuannya apa? Ini untung Yesusnya tinggal di bait Allah ya. Kita perhatikan tadi doa Amang Sintua kita. Saya tercenung betul. Tuhan, jauhkanlah anak-anak kami, keturunan kami dari bahaya yang tengah terjadi hari ini. Jangan sampai mereka bergaul dengan narkoba. Karena memang gak ketahuan saudara-saudara. Anak-anak kita gak bisa kita kontrol. Jadi anak-anak tidak terkontrol itu bukan hanya zaman sekarang, zaman dulu juga kayak begitu ternyata. Buktinya ya Yesus lepas dari tangannya orang tuanya, lari gak ketahuan kemana-mana. Ini kan bahaya. Dan kegagalan-kegagalan dalam kehidupan kita, kefatalan-kefatalan kita dalam meraih kebahagiaan atau mencari kebahagiaan adalah seperti kecelakaan yang disampaikan oleh pengkhotbah dalam ayat 10 dan 11 pasal 10 tadi. Mari kita simak. Perhatikan saudara-saudara, jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaga. Ini sebetulnya kalau dalam bahasa Batak jelas dibilang, kalau kampak tidak diasah menjadi tumpul, maka orang akan kerja keras. Kapan tumbangnya itu kayu, kalau dipakai nebang kayu atau dipakai membelah kayu, kondisi kampaknya tumpul. Ini adalah orang yang punya cita-cita tapi nggak pakai persiapan, nggak pakai perencanaan dan nggak pakai persiapan. Udah tahu mau ngampak kayu, harusnya diperiksa kampaknya, tajam apa enggak, diasah kan begitu. Ini enggak. Yang kecelakaan kedua, perhatikan pas ayat 11-nya. Jika ular memagut sebelum mantra diucapkan, maka tukang mantra tidak akan berhasil.
Artinya, kalau dia pengen beratraksi sebagai pawang, dia harus kuasai sebelum atraksi berlangsung. Jangan anggap enteng, ini kok lucu ya, ular kok bisa memagut sebelum mantra diucapkan. Padahal sejahat-jahatnya hewan, kalau sudah sama tuannya sejak awal biasanya manut, kan gitu ya. Ini kok bisa? Berarti ada perencanaan, maka tepat sekali yang dikatakan oleh ayat 10. Ayat 10 di bagian akhir dari ayat 10 dikatakan, tetapi yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Oleh karena itu saudara-saudara, hari ini kita diajak membaharui diri kita, merancang kehidupan kita di minggu yang baru ini dengan meletakkan cita-cita kita di hadapan kita menggunakan hikmat. Contohnya, tadi pagi saya kritik HKBP kebanyakan ketika membangun ruang ibadah. Kita bangun ruang ibadah bagus-bagus begini untuk apa? Untuk apa? Saya kritik tadi orang tua, bapak-bapaknya sama mama-mamanya. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saya kritik untuk apa? Kalau hanya untuk orang tua saja berdoa di sini, maka benarlah kondisi HKBP belakangan ini. Anak mudanya nggak ada di gereja. Kenapa? Salah satu contoh, kefatalan di gereja-gereja HKBP ketika membangun ruang-ruang ibadah seperti kita nggak peduli tentang kedepannya mau apa dengan ruangan ibadah kita. Contohnya apa? Kepedulian kita kepada anak-anak. Kita resah misalnya di gereja, ini kok sekolah minggu begini-gini aja ya, ini kok Naposo Bulung begini-gini aja ya, ini kok remaja begitu-gitu aja ya. Memangnya kita sediakan fasilitas untuk mereka. Contohnya adalah toilet. Toilet kita bukan toilet untuk anak-anak itu. Nggak ada toiletnya anak-anak itu. Urinoir itu kan urinoirnya orang dewasa semua itu. Itu bukti bahwa memang kita nggak peduli untuk pengajaran. Padahal ruang ibadah ini kita bangun harusnya untuk pengajaran, untuk pembinaan. Kalau hanya untuk saudara-saudara yang lebih dahulu bergereja membangun ruang ibadah, berarti udah selesai tugas gereja ini. Yang kita alami hari ini adalah kerugian besar. Karena beribadah, bergereja bukan soal datang kebaktian, nyanyi-nyanyi, bukan soal datang kebaktian antar persembahan, tetapi jadi Injil enggak gereja kita ini untuk anak-anak kita, apalagi untuk orang sekitar. Kita pengen anak kita kawin sama orang Batak juga. Kita pengen anak kita kawin sama orang yang seiman, kan gitu. Tapi jangan yang sejenis ya, janji. Bahaya. Kita harapkan ini, di mana, kapan kita ngajarinya? Di mana kita sampaikan? Ini yang harusnya kita pikirkan. Karena akibatnya adalah jika kita hanya mengandalkan keinginan badan kita, keinginan pikiran kita, keinginan hati kita sendiri, hasilnya adalah seperti yang dikatakan oleh pengkhotbah. Jangan-jangan senjata makan Tuhan. Seperti yang dikatakan ayat 13. Awal perkataan yang keluar dari mulutnya, maksudnya orang bodoh yang tidak pakai hikmat, adalah kebodohan. Dan akhirnya bicaranya adalah kebebalan yang mencelakakan. Ngeri ya. Kita ngomong bangunan begini, begitu, hebat-hebat, nggak taunya bangunan itu justru membebani kita. Saudara-saudara pernah tahu nggak biaya operasionalnya gereja kita ini? Ruang ibadah ini saja. Pernah nggak saudara-saudara tahu? Kita
kita biaya lampu berapa sebulan, ya kan? Kemudian kita bayar petugas kebersihan berapa sebulan. Terus bandingkan dengan persembahan sebulan berapa. Itu berapa persennya misalnya. Nah, kemudian biaya pembinaan kita kepada sekolah minggu, kepada remaja pemuda berapa persen. Nanti waktu rapat huria kita akan kaget. Kita akan terkejut. Karena ternyata biaya pembinaan kita selalu lebih kecil daripada biaya operasional. Ini yang bahaya. Kebanyakan gereja HKBP seperti itu. Biaya pelayanan pembinaan pengajaran itu lebih kecil dari biaya operasional teknisnya. Bayar air, bayar lampu, bayar penjaga, bayar pekerjanya, termasuk pendeta, sintua, dan seterusnya. Dan ini mengerikan. Makanya kalau bukan hal yang aneh lagi kalau kemudian gereja HKBP ditinggalkan oleh kelompok-kelompok muda. Karena di gereja itu nggak nikmat. Karena di gereja itu nggak nikmat. Kenapa? Karena tidak menyediakan pengajaran yang memenuhi keingintahuan, memenuhi kreativitas kemudaan mereka. Sekolah minggu, remaja, dan pemuda. Saudara-saudara, kiranya hari ini kita boleh melihat kehidupan kita pribadi-pribadi. Tadi hanya contoh kecil di dalam kehidupan kita, betapa pengetahuan kita yang kita anggap hebat seringkali justru mencelakai kita. Apa yang kita pahami seringkali menjadi senjata makan tuan terhadap kita, membebani kita. Alih-alih memberi persembahan jadinya. Ini enggak pas juga. Kita harus membaharui diri dalam pelayanan kita. Oleh karena itu menjadi penting di dalam kehidupan kita untuk mencari hikmat yang sesungguhnya. Bagaimana supaya kita bisa meraih harapan dan cita-cita. Karena semuanya kita pengen hidup berbahagia. Dari mana kita peroleh? 2 Timotius pasal 3. Kita buka, saudara-saudara. 2 Timotius pasal 3 ayat 16 dan 17. Inilah sumber hikmat yang sesungguhnya. Nanti saya buktikan. Mari kita baca dulu supaya kita ingat besok-besok mengandalkan firman Tuhan. 2 Timotius pasal 3 ayat 16 dan ayat 17. Mari kita baca bersama-sama. 2, 2, 3. Segala iya, kita pengen dunia yang baik, bumi yang baik. Bagaimana caranya? Kita harus mulai belajar dari apa yang diilhamkan Tuhan kepada orang-orang percaya, bahkan kepada kita semua, sehingga kita beroleh sesuatu yang baik dan dunia kita dipenuhi yang baik. Nah, apa sih buktinya bahwa yang diilhamkan Tuhan ini memang bermanfaat untuk mengajar dan menuntun orang-orang kepunyaan Tuhan seperti kita mampu melakukan perbuatan baik? Saudara-saudara, Raja Salomo istrinya berapa? Tahu ya? Berapa gundiknya? Hasilnya apa? Hasilnya negara Israel kemudian hancur setelah Salomo. Karena apa? Karena istrinya banyakkan penyembah berhala dan anak-anaknya saling berebut kekuasaan. Ini mengilhami kita semua, buat laki-laki terlebih. Yang ulang tahun, kamu ulang tahun hari ini ya? Itu nama siapa yang di sini? Oh gitu. Ini harus menjadi kehati-hatian buat laki-laki supaya jangan main rakus untuk kawin. Karena akibatnya akan susah. Abraham punya istri 2 juga susah, ya kan? Hati-hati itu.
Salomo juga begitu. Daud juga alami kesusahan. Itu salah satu bentuk inspirasi bahwa Alkitab kita sudah mengajarkan kepada kita untuk hidup dalam kebijaksanaan. Dan banyak contoh-contoh lain yang bisa menolong kita memahami kecelakaan-kecelakaan di dunia ini, sehingga kita terhindar dari kecelakaan-kecelakaan itu. Kiranya hikmat Tuhan menaungi kita bersama hari ini dan selama-lamanya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena di sore hari ini Engkau terangi hati kami melalui kabar baik dari pengkhotbah Raja Salomo Tuhan, yang mengajarkan kami untuk mengandalkan hikmat Tuhan. Kiranya ke depan kami boleh semakin rajin dan tekun Tuhan, belajar darimu, belajar dari apa yang Engkau ingini di atas diri kami, sehingga hidup kami boleh dipenuhi sukacita sorga walaupun kami tinggal masih di dunia ini, hingga pada akhirnya kelak kami boleh bersukacita bersama-Mu Tuhan, boleh bersama-sama bernyanyi dengan malaikat-malaikat sorga-Mu. Kabulkanlah permohonan kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Amin. Saudara-saudara, kita akan memuliakan Tuhan kita dengan persembahan-persembahan kita, seraya kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 416 ayat 1 dan seterusnya. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, marilah kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Dari karunia-Mu itu kami serahkan sebagai persembahan bagi-Mu Tuhan. Terima dan berkatilah persembahan umat-Mu ini agar kami boleh pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari-Mu Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu.
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai Saudara-saudara, marilah kita melanjutkan kehidupan kita bersama-sama dengan hikmat yang dari Tuhan. Kiranya kita boleh berbahagia hari ini dan selama-lamanya. Dan kini terimalah berkat dari Allah Bapa kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, ibadah kita telah usai. Tetaplah sehat agar kita boleh berjumpa lagi dan terlebih boleh menjadi kesehatan buat orang lain. Tuhan memberkati kita semua. Horas. Terima kasih song leader, tim musik dan multimedia, dan saudara-saudara Parhalado. Jika Dia panduku